Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit tentang fikih akad dan walimah nikah. Mungkin sahabat sekalian pada hari ini ada yang sudah menemukan dambaan hatinya, atau pada hari ini sudah merancang pernikahan dan pasangan masa depannya, atau justru malah pada hari ini sudah menentukan tanggal hari pernikahannya. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan karunia dan nikmatnya berupa pasangan dari jenis kita sendiri, agar kita merasa tenang, damai, cinta kasih bersama orang yang kita cintai tersebut. Lantas pertanyaannya, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketentuan fikih kita dalam mengatur akad dan walimah tersebut? Ada setidaknya 3 hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang pra-akad, kemudian pelaksanaannya, dan pasca akad tersebut. Yang pertama adalah pra-akad. Ketika kita sudah merancang pernikahan, maka ada beberapa hal yang akan kita rancang sebelum akad itu dilaksanakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan akad nikah. Waktu tersebut dalam fikih kita akan bertanya, lantas waktunya mana yang tepat? Mana yang bagus? Dalam fikih tidak ada ketentuan yang pasti tentang waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan. Artinya, di semua waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merancang kapan kita akan melaksanakan akad nikah tersebut. Tetapi ada 2 hal dalam fikih yang tidak boleh sama sekali untuk melakukan pernikahan. Yang pertama adalah ketika kita sedang ihram. Yang kedua adalah ketika calon kita atau perempuan yang ingin kita nikahi dalam keadaan iddah, yaitu masa penantian setelah meninggalnya suami sebelumnya atau setelah perceraian. Maka selain 2 hal tersebut, kita bisa merancang waktu yang tepat untuk melakukan pernikahan. Lantas, waktu apa yang paling utama? Waktu yang paling utama adalah ketika kita bisa mendatangkan waktu tersebut, mendatangkan kemaslahatan bagi kedua mempelai, keluarga, juga acara tersebut. Sehingga ketika kita menyusun jadwal, kita tidak bertabrakan dengan agenda yang lain atau kegiatan yang lain, atau justru ketika dalam kesibukan semua anggota keluarga, maka tidak mendatangkan kemaslahatan. Maka waktu yang terbaik adalah waktu di mana kemaslahatan yang terbanyak didapatkan. Yang selanjutnya, waktu yang terbaik adalah waktu di mana kita berusaha menyegerakan pernikahan tersebut. Karena selain kita dianjurkan untuk menyegerakan, membumikan orang yang meninggal dan membayar hutang, yang ketiga kita juga dianjurkan untuk menyegerakan melakukan pernikahan atau akad nikah. Yang pertama. Yang kedua, lantas di mana pernikahan dilaksanakan? Nah, ini pertanyaan yang kemudian kita harus menyusun daftar gedung mana yang harus kita pakai, tempat mana yang harus kita permaka. Maka dalam fikih kita juga tidak disebutkan ketentuan mana tempat yang bagus, mana yang tidak bagus di dalam pernikahan. Semua tempat yang menurut kita bagus itu adalah tempat yang dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Meskipun ada hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "A'linu hadzal nikaha waj'aluhu fil masajid." Ketika menjumpai ada sahabat menikah, Rasulullah mengatakan, umumkan pernikahan ini dan jadikan pernikahan atau akadnya di masjid. Maka para ulama kemudian menyimpulkan hukum bahwa pernikahan dianjurkan di masjid, meskipun yang lain kemudian menganjurkan bahwa itu hanya bersifat mubah saja, artinya tidak ada keutamaan sama sekali. Tapi bagaimanapun ketika kita melihat sekeliling kita, maka tidak ada tempat yang lebih berkah daripada masjid. Maka tidak ada salahnya ketika kita kemudian menentukan akad pernikahan kita itu berada di dalam masjid. Tetapi para ulama bersepakat bahwa walimah setelahnya tidak boleh dilakukan di masjid. Sahabat yang mulia, adapun yang ketiga tentu dalam daftar kita adalah siapa yang akan kita undang dalam pernikahan kita. Nah, ini pertanyaan penting karena daftar panjangnya pasti sudah difikirkan jauh-jauh hari sebelum akad dilaksanakan. Maka ketentuannya bagaimana dalam fikih kita? Ketentuannya adalah semakin banyak dan semakin luas orang yang datang menghadirinya, maka itu semakin baik.
Tetapi yang dilarang atau dibenci oleh Rasulullah adalah ketika kita mengkhususkan hanya kepada orang-orang tertentu yang kaya, yang terpandang, sedangkan orang yang tidak terpandang kemudian kita tidak undang, maka hal tersebut mengundang kemarahan dan kebencian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pra pernikahan. Sedangkan bagaimana dalam pelaksanaan pernikahan, apa yang harus perlu kita garis bawahi? Yang pertama adalah bahwa semua proses pernikahan yang akan kita laksanakan hendaknya tidak menyalahi syarat dan rukun pernikahan. Kita mengetahui ada rukun pernikahan, ada syarat pernikahan, harus ada kedua mempelai yang datang, harus ada wali, harus ada dua saksi, dan harus ada sirah, ada ucapan ijab dan qabulnya. Maka semua itu harus kita laksanakan karena itu menyangkut keabsahan pernikahan kita. Nah, maka dalam prosesi akad nanti semua syarat dan rukun itu harus ada dan ditetapkan. Kemudian selanjutnya adalah mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan khutbah nikah. Dalam khutbah nikah para ulama bersepakat bahwa itu bukan bagian dari rukun tetapi merupakan sunnah. Tetapi meskipun sunnah, itu adalah sunnah dari Rasulullah yang tidak layak untuk ditinggalkan oleh kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam akad tersebut juga disunnahkan untuk melakukan khutbah nikah. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau pernikahan itu ijab qabulnya dengan bahasa selain bahasa Arab? Mungkin kita bertanya-tanya. Nah, memang benar apabila kita bisa bahasa Arab dengan baik, lancar, benar, walinya juga bisa, maka dianjurkan untuk menggunakan bahasa Arab dengan dua kalimat an-nikah atau az-zawaj, angkahtuka atau zawajtuka. Tetapi bagaimana bagi mereka yang tidak tahu bahasa Arab? Maka para ulama bersepakat tidak ada halangan, tidak mengurangi keabsahan pernikahan apabila pernikahan itu dilakukan dengan bahasa selain bahasa Arab, yang penting difahami oleh kedua mempelai dan wali yang menikahkannya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas di dalam akad tersebut ketika telah dilaksanakan, kita akan mengenal apa yang disebut dengan sighat ta'liq. Nah, sighat ta'liq, ta'liq itu menggantungkan. Artinya apa? Ada sighah yang dibacakan oleh laki-laki apabila nanti tidak memberi nafkah atau hilang kemana, tidak kembali, maka akan jatuh talak satu kepada istrinya. Ini juga bukan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam akad atau setelah akad, tetapi ini dianjurkan karena apa? Untuk menjaga hak-hak perempuan apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya suami hilang atau suami tidak bertanggung jawab, tidak memberi nafkah, maka hak-hak perempuan bisa diklaimkan di pengadilan. Maka sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu yang tidak boleh ditinggalkan, yang tidak kalah pentingnya adalah mencatatkan pernikahan itu sendiri. Meskipun di dalam fikih-fikih klasik kita tidak menjumpai bahwa itu adalah suatu rukun, tetapi ulama-ulama kekinian mengatakan itu harus dilaksanakan karena apa? Itu berkaitan dengan hak-hak tidak hanya perempuan, tapi mungkin saja anak-anaknya, keluarganya. Tidak hanya hak-hak dalam hal nafkah, tapi hak-hak setelah itu, warisan dan seterusnya. Maka alangkah baiknya, tidak hanya alangkah baiknya, tetapi harus kita berusaha untuk mencatatkan pernikahan tersebut. Dalam kaidah fikih disebutkan, apabila di dalam pemerintahan atau hakim atau imam itu mewajibkan sesuatu yang bukan wajib, itu hukumnya menjadi sebuah kewajiban. Artinya apa? Ini menjadi sebuah ketentuan yang harus kita laksanakan ketika kita sedang melakukan akad nikah. Maka dipanggillah dari KUA untuk menyaksikan dan mencatatkan pernikahan kita secara resmi berdata di negara. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu pernikahan dilaksanakan, maka pasca pernikahan ada namanya walimah. Apa itu walimah? Apa hukumnya walimah? Walimah adalah sebuah acara untuk mengungkapkan syukur, untuk mengungkapkan kebaikan, kesyukuran kita atas acara nikah yang telah terlaksana. Maka ketika ditanya kapan walimah dilaksanakan, ya setelah akad. Maka tidak ada walimah sebelum akad dilaksanakan. Meskipun para ulama berbeda pendapat, apakah nanti walimah itu dilaksanakan setelah menggauli istrinya atau sebelum menggauli istrinya. Tapi mereka sepakat bahwa walimah dilaksanakan setelah akad dilaksanakan. Jika kita di Indonesia, kita melaksanakan walimah setelah akad, meskipun sebelum menggauli istrinya. Ada juga yang memang akad dulu baru kemudian beberapa hari kemudian melaksanakan walimah, dan itu tidak ada masalah sama sekali di dalam fikih kita.
Namun yang penting hukum walimah adalah sesuatu yang sunnah dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan walimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aulim walau bisyatin." Adakan walimah. Ketika sedang menikah, adakan walimah, adakan pesta. Walau bisyatin, walaupun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Artinya apa? Kalau memang mampu kita mengundang 100 orang, maka adakan 100 orang untuk walimah. Kalau mampu sampai 500 orang, maka 500 orang untuk menyaksikan dan menghadiri walimah kita. Itu adalah hal yang disunnahkan, yang dicintai oleh Rasulullah, yang tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya apabila kita mampu melaksanakan walimah tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas selanjutnya ada juga yang mungkin bertanya tentang ketika walimah gitu kan. Bagaimana prosesi walimah dilaksanakan gitu kan. Nah, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang saya bacakan di atas, waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bitufuf. Rasulullah menganjurkan untuk memukul di dalam walimah itu ad-dufuf. Dufuf kalau sekarang itu kita maknai sebagai rebana. Artinya ada hiburan di sana. Ada sesuatu yang bisa menghibur hadirin dengan penampilan-penampilan, khususnya kalau sekarang seperti hadroh, seperti sholawatan, itu suatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan sampai ketika kita memulai pernikahan itu justru malah sebaliknya mendatangkan hiburan yang tidak mendatangkan kebaikan di dalamnya. Dufuf itu biasanya identik dengan hal-hal yang baik, sholawat atau puji-pujian gitu kan. Tetapi jika sebaliknya, maka para ulama melarangnya. Mendatangkan hiburan yang di dalamnya bermaksiat, di dalamnya terbukanya aurat, di dalamnya ada ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan fitnah. Maka di sini kita tidak diperkenankan dan tidak ada sunnah, justru malah haram mendatangkan hiburan yang demikian itu. Karena kita ketika walimah itu adalah tujuannya yang pertama mengumumkan pernikahan, yang kedua wujud syukur, yang ketiga adalah meminta doa. Bagaimana ketika kita di dalam syukur kita kepada Allah, meminta doa keberkahan untuk pernikahan kita, tetapi dimulai dengan kemaksiatan di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Maka alangkah baiknya hiburan itu dilakukan dengan hiburan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, dengan hal-hal yang baik. Yang selanjutnya adalah tentang dandan. Karena bagaimanapun ketika kita bicara walimah, tidak mungkin tidak, hampir setiap sahabat-sahabat sekalian atau kawan kita, kolega kita ketika dalam walimah pasti berdandan. Lantas bagaimana berdandan? Maka berdandan di dalam agama kita disebut dengan az-zinah. Memang diperkenankan dan diperbolehkan apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Az-zinah itu ada beberapa. Az-zinah ada yang memang fitrah kita, dari dalam kita, misalnya ada hal-hal yang fitrah, ya, mencukur kumis misalnya, kemudian merapikan jenggot, kemudian dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang fitrah dan itu dianjurkan dalam zina. Kemudian laki-laki juga kemudian memakai wewangian, itu adalah az-zinah yang diperkenankan di dalam agama kita. Bahkan dalam suatu ayat Allah berfirman, khudzu zinatakum. Kita dianjurkan untuk berzina ketika kita ingin ke masjid. Maka dalam walimah juga diperkenankan untuk berdandan, tapi dengan dandan yang tidak mencolok dan tidak keluar dari ketentuan syariat. Seperti apa? Yakni seperti yang pertama yang dilarang, dandan yang dilarang adalah ketika dandan tersebut merubah hal-hal yang bukan fitrah. Bertato misalnya, atau laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Maka itu dilarang dalam agama. Atau berdandan dengan memakai hiasan atau memakai pakaian yang menampakkan auratnya, maka itu juga dilarang di dalam agama kita. Kemudian berdandan dengan menampakkan atau ingin menimbulkan fitnah bagi perempuan, itu juga dilarang oleh agama kita. Maka sekali lagi walimah ini adalah wujud syukur dan permintaan doa kita kepada hadirin. Maka dengan wujud syukur kita, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita mengisi acaranya dengan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mendatangkan kemaksiatan di dalamnya. Kemudian doa, kita mengharapkan setiap yang datang mendoakan kita dengan doa kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga ada manfaatnya, semoga dimudahkan dalam menyusun jadwal dan pelaksanaan pernikahan sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.